Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis memanglah tidak mudah melewati. Memanglah semua itu tidak nyaman sama sekali. Memang semua itu melelahkan. Tapi jangan pesimis, jangan pernah menyerah teman-teman. Dan saya yakin kalian pasti bisa melewati, dan saya yakin pasti kalian bisa hidup seperti sedia kala, normal kembali. Dan saya yakin pasti kalian mampu, sanggup untuk melewati ujian ini. Sensasi yang kalian alami, sensasi yang kalian rasakan, tentu saya pernah mengalami teman-teman. Bagaimana rasa horornya, rasa takutnya, cemasnya, saya tidak pernah menutup-nutupi. Saya itu benar-benar sama seperti kalian, yaitu rasa nggak nyamannya, rasa takutnya, rasa cemasnya. Dan semua itu tidak berbahaya sebenarnya teman-teman, hanya mengganggu di aktivitas kita saja. Sensasi fisik itu hanya menakut-nakutin kita, yang sehingga kita terjebak dalam kecemasan dan ketakutan yang semu teman-teman. Pokoknya semangat teruslah, saya yakin kalian pasti sembuh. Banyak yang sudah sembuh, saya juga bisa sembuh, pasti kalian juga bisa sembuh teman-teman. Tetap semangat. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis dari saya. Juga jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Session kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri serangan panik. Ya. Maka tonton video ini sampai selesai, jangan skip-skip agar kalian itu paham bagaimana nanti cara mengatasinya. Terus kemudian kalian biar tahu ya step by stepnya sampai tuntas alias sampai sembuh teman-teman. Dan harapan saya semoga video ini mensugesti, memotivasi, mengedukasi, minimalnya menemani teman-teman penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Apa saja sih ciri-ciri serangan panik? Nah, tentu tidaklah asing ketika orang kena serangan panik, ya pasti yang diincar itu pasti larinya ke IGD. Itu pengalaman saya dulu teman-teman. Tentu semua itu menjadi horor banget ketika sensasi yaitu seperti nafas berat, jantung berdebar-debar, itu kan sangat-sangat memicu ke serangan panik. Nah, serangan panik itu seperti apa sih? Serangan panik itu seperti piar-piaran, les-lesan, pandangan nyata dan tidak nyata. Bagian perut, bagian dada, kerongkongan mengganjal, terus nafas tersedak, keliengan, lemes, gemetar, keringat dingin, terus kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, ketambahan jantung berdebar-debar. Itulah ciri-ciri serangan panik teman-teman. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kalau ketika kena serangan panik itu? Maka langkah yang harus kalian lakukan, coba kalian alihkan dengan hal yang membuat kalian itu tenang. Tentu setiap orang berbeda-beda teman-teman. Ada dengan cara yaitu mendengarkan motivasi, ya itu sesuai pengalaman teman-teman sih ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya mengalihkannya itu minum air hangat, ya. Kemudian setelah itu saya berjalan-jalan. Setelah jalan-jalan saya sambil afirmasi, mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah gangguan kecemasan saja, alias ini adalah bentuk respon tubuh saja, karena meyakini apa yang ada di otak itu beneran akan terjadi gitu. Padahal itu adalah permainan anxiety sebenarnya teman-teman. Banyak kok teman-teman kita yang ketika kena serangan panik dan dia lolos nggak sampai ke IGD, yaitu ketika dia kena serangan panik katanya
langsung nonton video saya ini biar tenang gitu katanya. Ya nggak apa-apa, asal apa ya, jangan sampai ke IGD itu nanti ujung-ujungnya sampai di situ ya karena serangan panik. Dulu saya sampai seperti itu teman-teman. Dulu kalau nggak mempan ya minum air hangat sama olah nafas ya larinya ke IGD. Karena pada saat itu saya belum tahu sih kalau itu adalah gangguan kecemasan atau gangguan anxiety. Makanya ya seperti itu. Makanya apa namanya, langsung larinya ke IGD, tempat ternyaman pada saat itu. Nah, teman-teman, kalau seandainya kena serangan panik, coba kalian itu yaitu minum air hangat. Itu efek dari GERD juga sih. Kemudian setelah minum air hangat, kalian itu olah nafas teman-teman. Afirmasi positif juga. Katakan, ini hanya gangguan kecemasan, ini tidak berbahaya. Ini tidak berbahaya, hanya pikiran saya saja yang berlebihan, yang selalu mempercayai pikiran-pikiran anxiety, kayak gitu teman-teman. Sembari kalian itu apa namanya, menggerakkan anggota tubuh, baik itu kayak gerakan senam atau gerakan apapun ya yang sekiranya nyaman lah di tubuh kalian itu. Kalau perlu ya gerak-gerakin tangan atau gerak-gerakin kaki. Ya gerakinnya ya jangan terlalu cepat. Tentu ya kalau cepat nanti ya yang ada itu kalian itu tambah capek, tambah lemes. Karena serangan panik itu menguras sekali energi teman-teman. Ya kan piar-piaran kan, pandangan nyata dan tidak nyata itu. Itu pengalaman saya ketika serangan panik. Nah, itu setelah itu kalian harus apa ya, jalan-jalan. Kalau seandainya itu terjadi di malam hari, saya itu seringnya itu siang, mulai dari pagi, malah dari pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kalau seandainya terjadinya itu malam hari, tentu kalau malam kan sudah pada tidur ya, tentu sudah pada lali tidurnya ya, pada nyenyak tidurnya. Maka kalian itu ya dengarkanlah video saya ini. Itu hanya gangguan kecemasan saja, itu hanya gangguan psikis saja teman-teman. Itu tidak berbahaya. Ya carilah sesuatu yang menenangkan. Itu cara mengatasi serangan panik gitu. Ya sambil afirmasi, bilang ke diri sendiri, saya hanya gangguan psikis kok. Pikirannya negatif di otak saya, ini hanya permainan anxiety. Saya itu lagi dikuasai oleh anxiety, kayak gitu teman-teman. Saya dulu gitu, sering ngomong sendiri. Kadang pun ketika apa namanya, sudah tahu, itu kadang saya berpura-pura ketawa teman-teman. Karena apa? Karena ketika serangan panik itu wah horor banget sih. Ya kan? Pasti kalian mengalaminya itu seakan-akan hidup akan berakhir gitu kan. Itulah teman-teman. Itu kenapa terjadi serangan panik itu terjadi? Biasanya pemicunya itu satu sensasi. Nah, kebanyakan penderita anxiety itu menganggap sensasi itu adalah penyakit kronis. Nah, secara tidak langsung maka merembet ke lainnya, akhirnya sensasi yang lain itu bermunculan. Contoh, sensasi yang muncul pertama itu kelingan. Terus beranggapan, aduh, jangan-jangan otak saya ini rusak nih. Duh, jangan-jangan kepala saya rusak nih. Lah, pikiran itu selalu berputar-putar di otak. Lah, tanpa kita sadari, kita itu tersugesti. Dari tersugesti itulah kita meyakini dan bahwa jatuh, pingsan, itu akan terjadi. Akhirnya memicu ke sensasi seperti piar-piaran, les-lesan, nafas jadi tak beraturan, nafas berat, kemudian tersedak juga, jantung berdebar-debar, lemas, keringat dingin. Karena apa? Meyakini hal tersebut itu akan terjadi. Lah itulah yang mengakibatkan serangan panik itu terjadi teman-teman. Itu pengalaman saya. Maka mulai sekarang teman-teman ya, biar nggak sering kena serangan panik ya, maka jangan mau dipermainkan oleh pikiran-pikiran yang negatif itu, yang disebabkan anxiety teman-teman. Biar kalian nggak selalu mengingat hal-hal yang negatif, agar kalian tidak tersugesti pikiran-pikiran yang negatif, maka kalian harus sering-seringlah melakukan aktivitas yang benar-benar kalian senangi teman-teman, yang benar-benar membuat mood kalian itu stabil, kinerja dengan semestinya gitu.
Biar apa? Biar kalian tidak mengingat terus akan sensasi. Biar kalian itu nggak menganggap bahwa kalian itu dalam keadaan sakit, teman-teman. Kita itu sebenarnya itu nggak sakit, teman-teman. Hanya gangguan mental, hanya gangguan psikis. Sebenarnya kita nggak memiliki penyakit berat, tapi kebanyakan penderita anxiety menganggap bahwa dirinya itu memiliki penyakit berat. Ya karena gini ya, ya itu hal wajar sih. Kenapa menganggap dirinya sakit seperti orang sakit? Karena sensasinya itu memang benar-benar horor kan, sehingga menganggap bahwa diri kita itu kayak orang sakit. Mau beranggapan kita itu baik-baik saja pun nggak bisa, karena yang ada di otak kita itu adalah sensasinya itu. Nah, biar kalian nggak selalu mengingat sensasi terus-menerus, ya itulah, sering melakukan aktivitas yang benar-benar kalian senangi. Terutama ya kalian hidupkan kembali hobi-hobi kalian. Terserah, setiap orang kan memiliki hobi masing-masing ya. Ya hobi apa yang membuat mood kalian itu enak lah. Maksudnya biar kalian itu nggak selalu mengingat sensasi yang horor itu. Biar kalian juga nggak menganggap bahwa dirinya itu sakit. Terus ketika ada sensasi, padahal sensasi itu kalau kita diamkan sebenarnya itu ya hilang dengan sendirinya. Kebanyakan penderita anxiety itu diseriusin bahwa itu penyakit kronis, padahal itu nggak ada hubungannya, teman-teman ya. Apapun sensasinya, sering saya sampaikan, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak berbahaya, teman-teman. Jangan keseringan mengait-ngaitkan sensasi itu sama penyakit kronis. Jangan dihubung-hubungkan sensasi itu sama penyakit berat, teman-teman. Itu nggak ada hubungannya. Itu adalah bentuk respon tubuh saja alias psikosomatik, yang mana muncul itu dari anxiety pikiran kita yang selalu stresnya karena mengingat sensasi yang horor itu. Ya tentu tidaklah heran kalau sensasi itu sering bermunculan, karena pikiran kalian yang diingat itu sensasi dan terus sensasi. Maka ayolah move on. Ini bagi teman-teman yang juga masih mengurung diri ya. Cobalah kalian berlatih, berinteraksi, bersosial, bermain ke rumah temen kayak, bermain ke rumah tetangga kayak, biar apa? Biar kalian itu tidak meratap-ratapi, biar kalian itu tidak sering mengalami gundah gulana, teman-teman. Kalau kebanyakan mengurung diri, yakin teman-teman, yang ada itu pasti yang diingat itu tidak lain penyakit kronis, gila, dan M. Itu sesuai pengalaman saya. Apalagi yang tidak punya kegiatan seperti hobi aja dulu lah. Kalau yang sudah resign ya hobi aja dulu itulah. Itu tentu yang ada, yang dipikir itu MM terus. Kebanyakan penderita anxiety itu yang ditakuti kan M, takut kronis, takut gila kan. Itu enggak, teman-teman. Memang ya orang yang kena gangguan psikis itu memang rasanya seperti itu, mudah capek, mudah lelah, hidup nggak ada daya. Itu memang seperti itu, teman-teman. Itulah ya buat pelajaran aja buat kita. Terus kemudian sensasi yang kita alami, sensasi yang kita rasakan itu nggak ada hubungannya sama penyakit kronis, teman-teman. Saya yakin kalian pasti sudah berulang kali lah periksa ke sana ke sini, bahkan sampai ke dukun kan. Ada juga sih yang sampai ke dukun. Kalau saya sih enggak, teman-teman. Ya nyatanya apa? Ya gangguan itu ya tetap masih ada. Karena apa, teman-teman? Karena pikiran kita yang belum dirubah, mindset kita yang belum dirubah. Kalau kalian sampai ke dukun, ujung-ujungnya apa? Menghabiskan uang, dinyatakan kalian kena gangguan jin, kena guna-guna, akhirnya uang habis lah, tak kunjung sembuh. Itu hanya mengubah mindset saja, teman-teman. Kalian berulang kali ke rumah sakit ya ujung-ujungnya gangguan asam lambung. Sudah di EKG, sudah di ronsen ya alhamdulillah sih, alhamdulillah semua normal. Tapi kalian itu masih tetap belum percaya. Ya wajar sih, kebanyakan penderita anxiety
itu nggak percayaan, mudah sensitif juga gitu. Sudah dibilang nggak kenapa-napa alias normal, tapi tetap aja nggak percaya. Kalau dinyatakan penyakit kronis ya takut. Memang membingungkan, penderita anxiety disorder itu membingungkan. Kalau mendengarkan atau dengar penyakit kronis itu takut, ya kan, mudah sensitif. Di saat sudah diberi kabar gembira seperti semua itu baik-baik saja alias normal, ya nggak percaya. Itulah penderita anxiety disorder. Saya juga dulu gitu teman-teman. Terus anxiety itu tidak membuatmu gila teman-teman. Separah-parahnya anxiety itu mentoknya itu sampai ngeblank doang. Jadi kadang mudah lupa, terus kadang itu mau mikir itu agak lambat. Mentok-mentoknya di situ, nggak sampai bikin gila, nggak. Anxiety itu sampai segitunya doang kok. Maksudnya sampai ngeblank. Itu mentok-mentoknya ngeblank. Kalau mikir itu agak lambat, itu anxiety, nggak sampai bikin gila. Kalian itu jangan sering mengancam diri sendiri. Kebanyakan berita anxiety disorder itu sering sekali mengancam diri sendiri, menakut-nakuti diri sendiri, yaitu karena tersugesti oleh pikiran anxiety itu. Karena tersugesti oleh pikiran yang dikuasai anxiety itu, yang akhirnya memicu ke serangan panik karena serangan cemas itu. Jadi jangan heran kalau kalian itu sering sekali kena serangan panik karena kalian sering mengancam diri sendiri, beranggapan memiliki penyakit kronis, mengancam diri sendiri memiliki penyakit berat, mengancam diri sendiri akan itu. Maka ya sering terjadi kena serangan panik. Solusinya ya tadi, sering-seringlah melakukan aktivitas yang benar-benar kalian itu senangi teman-teman. Jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi yang kalian alami sama penyakit kronis. Juga hindari mengurung diri, apalagi mengurung diri di dalam kamar. Ya lebih baiknya kalian itu seringlah melakukan aktivitas di outdoor, di luar rumah. Jangan seringin bermain HP juga teman-teman. Apalagi nonton video yang sifatnya itu scroll ya, itu sangat mengganggu, itu akan menjadikan sampah di otak kalian teman-teman. Apalagi sosmed sekarang itu apa-apa hal yang nggak penting pun sekarang itu sering sekali dipublikasikan, disebarkan. Lah penderita anxiety itu lagi mudah sekali sensitif. Kalau seandainya kalian itu menuruti kepenginnya scroll, nanti ketika kalian scroll itu melihat tentang penyakit yang muncul itu tentang penyakit, nanti kalian tersugesti, nanti ujung-ujungnya kalian mengait-ngaitkan, menyamakan bahwa kalian juga memiliki penyakit kronis. Lah itu akhirnya apa? Akhirnya membuat mental kalian semakin down. Itu pengalaman saya. Hindarilah TokTok, hindarilah aplikasi biru, apalagi aplikasi biru itu, wah, ibu-ibu soalnya yang main. Kadang tetangga aja itu ketika ada orang yang meninggal itu diupload. Lah kalau kalian sering melihat hal-hal yang seperti itu, yakin kalian itu mentalnya semakin down, pikiran semakin liar, pikiran semakin kacau, yang ada itu pikiran negatif. Kalau kalian kebanyakan bermain aplikasi biru itu, karena sensitif sekali penderita anxiety disorder. Lagi sensitif kok malah kebanyakan bermain HP. Wah kacau teman-teman, pikiran itu selalu mengait-ngaitkan apa yang dilihat. Karena gini, penderita anxiety disorder itu cepat sekali menerima informasi-informasi. Karena apa? Karena lagi mudah sensitif. Kecelakaan aja juga dihubung-hubungkan, apalagi kecelakaannya itu sifatnya itu kayak mengeluarkan darah. Tentu kalian itu gemetar, tentu kalian jantung berdebar-debar, nafas berat. Kalian itu lagi mudah sensitif. Jangan ikut-ikutan tren tentang penyakit siapapun yang sakit dari kalangan artis. Jangan pengen tahu lah, itu mengganggu. Kalian nanti kalau sudah memiliki mental yang kuat, terserah kalian mau bermain HP 24 jam silahkan. Kalian mau scroll video silahkan, tapi untuk sementara ini tolong jangan kebanyakan bermain HP karena lagi mudah sensitif. Kebanyakan penderita anxiety disorder kan mudah sensitif teman-teman. Contoh nih, ada orang dilalah kena penyakit. Kebanyakan penderita anxiety itu selalu menghubungkan orang tersebut yang memiliki penyakit
itu disamakan dengan dirinya, atau dirinya itu disamakan dengan orang tersebut yang memiliki penyakit. Itulah, kadang ada orang nih lagi menceritakan seseorang, dilalah orang tersebut itu mau rencana mau menjenguk. Wah, kebanyakan berita anxiety itu langsung dihubungkan, aduh jangan-jangan saya juga memiliki penyakit berat itu. Itulah. Atau langsung beranggapan, aduh jangan-jangan dia itu lagi ngomongin saya, bicarain saya. Itulah kebanyakan berita anxiety. Mudah sensitif, mudah tersinggung kebanyakan berita anxiety. Ada orang nih ngomong, kok wajahnya makin pucat. Wah, langsung kebanyakan berita anxiety itu langsung ke trigger kan. Nafas berat, jantung berdebar-debar, terus kemudian pikirannya ngaco, pikirannya negatif, selalu menghubung-hubungkan sama penyakit kronis, selalu mengait-ngaitkan sama penyakit berat, kayak gitu. Itulah karena apa? Pikirannya sedang dikuasai oleh anxiety itu, sehingga apapun itu menjadi serius sebagai penderita anxiety. Terus memicu ke gampang capek, gampang lelah, terus keliengan. Nah, maka tidaklah heran kalau kalian itu merasakan sensasi keliengan itu awet. Karena apa? Karena kalian masih belum bisa mengabaikan pikiran-pikiran itu dari hal-hal yang negatif. Karena kalian masih tetap mengingat-ingat sensasi, karena kalian masih tetap menghubung-hubungkan sensasi sama penyakit kronis itu. Maka sudahlah, jangan dihubung-hubungkan, padahal itu nggak berbahaya. Kalian konsisten saja jalan-jalan pagi, biar kalian itu memiliki mental yang kuat teman-teman. Juga akan mengembalikan hormon serotonin, hormon endorfin, dan hormon dopamin. Apa sih manfaatnya hormon serotonin? Manfaatnya untuk mengendalikan mood, biar mood kalian itu stabil, biar mood kalian itu enggak mudah dikuasai oleh kesetresan alias hormon kortisol. Juga kalian akan sedikit bahagia, karena kebanyakan penderita anxiety itu bahagianya susah. Karena apa? Karena yang ada itu sensasi horornya itu di otak, makanya kebahagiaan nggak ada. Karena sensasinya itu tiap hari berdatangan, makanya nggak ada kebahagiaan. Ya, biar kalian meraih kebahagiaan, maka mulai sekarang kalian cara membuang kesetresan itu yaitu buanglah melalui jalan-jalan pagi secara kontinu, secara konsisten. Setelah itu berjemur teman-teman. Kemudian kalian harus memperbanyak minum air hangat dan makanlah yang teratur sesuai kebutuhan. Minimal minum air hangat dalam satu hari itu yaitu 8 gelas. Itu manfaatnya apa? Untuk penyembuhan GERD-nya. Biar pencernaan kalian stabil. Kalau pencernaan kalian stabil, tentu sensasinya akan berkurang. Kalau sensasi selain perut sampai kerongkongan itu, maka sembuhkanlah anxiety-nya. Juga jangan begadang terlebih dahulu. Mulai sekarang minimal sekali tidur malam itu 6 jam. Walaupun belum bisa tidur, ya coba usahakan, upayakan dengerin musik relaksasi. Kalau tidak, kalian dengerin hal-hal yang membuat hati kalian tenang. Saya yakin kalian tidak bisa tidur karena kalian itu nggak tenang, pikirannya juga nggak tenang, pikiran kalian itu masih ngaco, takut nggak bangun. Maka biar kalian tersugesti agar kalian itu tenang, biar kalian itu bisa tidur, maka dengerin hal-hal yang membuat hati kalian itu tenang, pikiran kalian itu tenang gitu. Pokoknya semangat terus menerus, jangan pernah mau dipermainkan oleh anxiety. Semua itu halusinasi teman-teman. Jangan pernah meyakini yang ada di otak kalian, karena itu munculnya dari anxiety teman-teman, dan itu tidak terjadi. Jangan pernah menyamakan sensasi, jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi sama penyakit kronis, itu nggak ada hubungannya teman-teman. Tetap semangat. Itulah cara saya mengatasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, dan cara saya mengatasi serangan panik, yaitu carilah hal yang membuat hati dan pikiran saya tenang. Itu nanti lama kelamaan akan reda, dan kemudian serangan panik itu tidak menjadi jadi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.